Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Saat ini kita sedang membuka dokumentasi array di situs MDN. Jadi di sini kita bisa melihat referensi lengkap mengenai array. Untuk membuka halaman ini, teman-teman bisa melakukan pencarian di Google dengan kata kunci MDN JavaScript Array. Pada sebelah kiri kita bisa melihat daftar properties dan metode apa saja yang dimiliki oleh array. Untuk propertiesnya hanya ada dua dan kita sudah pernah membahas mengenai length. Untuk metodenya ada banyak, dan dalam beberapa video ke depan kita akan membahas mengenai metode yang sering dipakai, dimulai dari metode umum yang mudah untuk digunakan. Setelah itu kita akan masuk ke metode yang lebih rumit yang menggunakan callback. Pertama kita lihat dahulu metode concat. Kalau kita klik, maka di sebelah kanan akan muncul keterangan lebih lanjut mengenai concat. Di MDN kita bisa membaca bahwa metode concat berfungsi untuk menggabungkan dua array atau lebih. Metode ini tidak mengubah array yang bersangkutan, melainkan menghasilkan array baru. Contoh penggunaannya, di sini ada array 1 yang isinya ABC, lalu ada array 2 yang isinya DEF. Perhatikan sintaksnya ya. Const array 3, jadi kita membuat konstanta baru yang namanya array 3, yang kita isi dengan array 1 memanggil metode concat-nya, dan kemudian kita menggunakan array 2 sebagai argumen. Dan sebagai hasilnya, kalau kita console log isi dari array 3, maka kita mendapatkan ABCDEF. Kita coba langsung di browser. Misalkan kita membuat array 1 dengan isi 1, 2, 3. Lalu kita buat lagi array 2. Isinya 4, 5, 6. Dan kita membuat array ketiga yang isinya adalah array 1 di concat dengan array 2. Nah, sekarang kita lihat lagi ya isi dari masing-masing array. Array 1 isinya tetap 1, 2, 3. Array 2 isinya 4, 5, 6. Sedangkan array ketiga isinya adalah gabungan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi array 1 dan array 2 yang merupakan array awal dari metode concat tidak mengalami perubahan sama sekali. Metode concat akan membuat array baru yang isinya adalah array 1 ditambah array 2. Selanjutnya kita bahas mengenai metode include. Metode include ini berfungsi untuk memeriksa apakah array telah menyimpan nilai pada argumen. Hasil yang diberikan metode ini sederhana saja. Hasilnya true apabila array menyimpan nilai argumen, dan hasilnya false apabila array tidak mengandung nilai argumen. Kita lihat sekilas contohnya. Pertama ada array yang isinya 1, 2, 3. Kemudian kita memanggil fungsi include. Apakah include 2? Hasilnya adalah true karena pada array mengandung nilai 2. Kita langsung coba ya. Kita lihat lagi isi dari array 1. Isinya 1, 2, 3 ya. Jadi kita panggil metodenya array 1 titik includes. Apakah mengandung nilai 2? Hasilnya adalah true. Kalau kita coba lagi, apakah mengandung nilai 10? Hasilnya adalah false. Kita coba buat array baru. Let colors sama dengan red, yellow, orange, blue, yellow. Nilai yellow memang disengaja ada 2 ya. Kita coba panggil metode includes. Hasilnya adalah true. Perhatikan bahwa string pada JavaScript bersifat case sensitive. Jadi kalau huruf besar dan huruf kecil dianggap sebagai nilai yang berbeda. Kalau kita salah menuliskan argumen, misalkan menggunakan R huruf besar, maka hasilnya adalah false. Metode selanjutnya adalah index of.
Metode ini mirip dengan include yang berfungsi untuk memeriksa apakah array telah menyimpan suatu nilai, namun return value-nya berbeda. Apabila array telah menyimpan nilai argumen, maka yang dikembalikan adalah nomor indeks dari nilai tersebut. Dan apabila array tidak menyimpan nilai argumen, maka nilai yang dikembalikan adalah -1. Kita coba di browser. Colors index of red hasilnya adalah 0, karena kalau kita lihat di colors, red berada di indeks nomor 0. Kalau kita memasukkan nilai yang salah seperti red dengan menggunakan huruf besar, maka hasilnya adalah -1. Yang menarik di sini adalah kalau kita mencoba untuk mencari nilai yellow, kita sudah tahu bahwa ada 2 buah yellow di dalam array colors. Yang dikembalikan adalah 1, karena yellow yang pertama kali ditemukan adalah yellow dengan nilai indeks 1. Kita bisa memberikan argumen kedua untuk menentukan indeks awal pencarian yellow. Sebagai contoh, colors.index of yellow, 2. Maka pencarian dimulai dari indeks 2 dan hasilnya adalah 4. 2, 3, 4, dan pada saat nomor indeks 4, browser menemukan yellow. Kalau kita coba colors index of red, 2, hasilnya adalah -1. Karena dimulai dari 2 ke atas, sudah tidak ada nilai red. Dan kalau kita memberikan nilai indeks awal yang lebih besar atau sama dengan length, maka browser langsung mengembalikan nilai -1. Karena tidak ada data yang bisa diperiksa. Misalkan kita beri nilai dimulai dari indeks 20, maka hasilnya langsung -1. Metode terakhir yang hendak kita bahas di sini adalah metode reverse. Metode ini berfungsi untuk membalikkan posisi dari nilai yang dikandung oleh array. Nilai yang berada di belakang menjadi di depan, sedangkan nilai yang berada di depan menjadi di belakang. Kita langsung coba di browser. Kita lihat array 1 tadi ya. Isinya adalah 1, 2, 3. Kalau kita coba panggil metode reverse, maka kodenya menjadi array 1.reverse. Kita tidak perlu memasukkan argumen apapun untuk metode reverse. Dan kalau dijalankan, maka isi dari array 1 berubah menjadi 3, 2, 1. Kita lihat lagi array colors. Dan kita jalankan metode reverse. Maka isi dari array colors berubah. Yellow yang tadinya berada di paling belakang berubah menjadi di paling depan. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.